selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru. Dan tema pada hari ini adalah tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu, tentunya untuk kedua belah zodiak. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, ada apa aja nih kamu itu lebih tepatnya akan terkait dengan hal apa saja di 3 hari ke depan ini. Aries, mari kita tarik dulu energinya kamu di sini ya. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya, juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries di kartu yang pertama. Di 3 hari ke depan ini ya, kalau aku lihat yang pertama sih kamu akan terkait sepertinya untuk hal-hal berkaitan dengan kondisi kesehatan kamu dan kondisi kekuatan tubuh kamu. Ya, ada apa dengan itu semua? Nanti kita lihat di kartu klarifikasinya, ya. Oke. Lalu yang kedua di sini kamu juga akan terkait dengan pembelajaran. Ada hal-hal baru yang akan Aries pelajari. Sebenarnya nggak sesuatu yang harus baru juga, bisa juga hal-hal lama yang kamu perdalam gitu ya. Intinya ada suatu hal yang akan kamu pelajari, suatu pengetahuan yang sifatnya atau bisa jadi juga sesuatu yang berkaitan dengan keahlian. Dan juga bisa jadi di 3 hari ke depan ini Aries akan terkait dengan suatu rahasia ya. Terus yang ketiga di sini Aries juga akan terkait dengan orang-orang yang toksik. Orang-orang yang toksik itu yang gimana kak? Yang ngeganggu gitu. Nggak hanya ngeganggu Aries secara omongan mereka ya, tapi juga mungkin tingkah laku mereka ngeganggu Aries gitu. Terkadang kan ada orang yang ngomong secara langsung gitu ya ke kamu dan omongan mereka cukup mengganggu gitu loh ya. Tapi ada juga terkadang orang-orang yang mereka nggak ngomong secara langsung ke kamu gitu ya, nggak secara langsung komunikasi, tapi dari sikap dan tingkah laku mereka ya itu mengganggu kamu banget ya. Oke, yang gimana tuh kak sifat dan tingkah laku? Banyak kan ya biasanya orang-orang yang dia mungkin melakukan sindiran-sindiran terhadap kita, nggak ngomong langsung ke kita sih, mungkin ngomongnya ke orang lain gitu ya, tapi sikap mereka kan nggak ngenakin gitu ya. Ada masalah apa-apa nggak ngomong langsung ke kita, tapi ngomongnya di belakang ya, ngomong segala sesuatunya kayak ngejelasin ke orang lain, mencontohkan ke orang lain ya. Tapi mungkin kita ada di situ di satu momen yang sama dengan dia, ngapa nggak mengutarakan langsung gitu ya, malahan ngomong ke orang lain ke sebelah, kamu tahu nggak kok gini-gini itu kenapa ya, padahal mungkin sebenarnya ngomongin kamu gitu. Jadi ini ya yang toksik yang ngeganggu ada banget gitu. Sebenarnya kalau ditanya kenapa Aries bisa diganggu, apakah Aries mungkin ngeganggu kehidupan orang lain? Enggak juga ya. Karena sebenarnya kalau tipe-tipe kayak Aries kan cuek banget ya. Paling males ngurusin kehidupan orang lain gitu. Paling males ikut campur masalah orang lain. Udah kayak masa bodoh gitu ya. Masalah hidup aku aja banyak ngapain gitu. Nah, biasanya ya orang-orang yang terlalu aktif aja gitu untuk masuk ke dalam kehidupan seorang Aries gitu. Oke. Terlalu aktif, mungkin juga nggak terlalu banyak kegiatannya gitu ya, sehingga di sini gangguin Aries gitu. Ujung-ujungnya kan toksik. Nah, aku melihat gitu. Itu yang terkadang bikin Aries itu jadi kayak gelisah, risih lebih tepatnya ya, kayak apaan sih gitu ya. Tuh aku aja nggak ada ganggu kehidupan kamu gitu, kok kamu sebegitu ngebetnya gangguin aku. Nah, gitu ya. Terus juga yang keempat di sini adanya hal-hal yang akan terkait dengan keamanan dan kestabilan. Konsistensi jangka panjang. Ya, harapan kita semua di sini tentunya ini berkaitan dengan cuan Aries ya, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan uang. Wah, ini Aries suka banget nih, keamanan, kestabilan finansial. Wah, kalau ada yang kayak gini bagus. Tapi nanti kita lihat klarifikasinya ya. Kira-kira mengarah kemana.
Oke, kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi. Tapi sebelum klarifikasi, aku jelasin dulu Aries ya. Untuk angka keberuntungannya kamu ini ada nih di 3 hari ke depan, itu ada di angka 5, 26, 23, dan 35. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Aries. Oke. Oke. Aries. Yang pertama, tadi terkait dengan, terkait dengan kondisi kesehatan, ya, kondisi kesehatan dan kekuatan, ya, kekuatan tubuh ini berkaitan dengan kondisi tubuh Aries ya. Jadi di 3 hari ke depan ini, untuk hal-hal berkaitan dengan kesehatan kamu, di sini ada diklarifikasi oleh Page of Cups. Artinya kalau aku lihat ada sesuatu yang baru ya. Ada sesuatu yang baru tentang kondisi kesehatanmu. Artinya ada situasi yang terbarukan tentang kondisi kesehatan seorang Aries, oke. Yang dimana bisa jadi sebelumnya mungkin Aries ini ada yang sakit, atau ada yang kurang enak badan, atau ada yang kelelahan. Dan di 3 hari ke depan kondisi kamu mulai pulih, mulai membaik. Kalau aku lihat seperti itu. Di sini ada Page of Cups, sudah ada situasi yang baru, nggak seperti sebelumnya. Ya mungkin kamu capek banget, lelah banget, ngerasakan beberapa sakit di area tertentu di badanmu gitu ya. Di 3 hari ke depan ada kondisi yang semakin baik kalau kamu sebelumnya sakit ya. Lalu yang kedua terkait dengan pembelajaran dan pengetahuan. The Book diklarifikasi oleh Page of Swords Aries ya. Di 3 hari ke depan, kamu juga akan terkait dengan yang namanya pembelajaran. Pembelajaran sesuatu hal ya. Sesuatu hal bisa dikatakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama juga, karena nggak kelihatan di sini baru atau lamanya. Tapi yang jelas apapun itu adalah sesuatu yang selama ini bikin kamu jadi penasaran. Apa-apa yang akan kamu pelajari di sini adalah sesuatu yang akan sesuatu yang bisa dikatakan passionnya kamu. Jadi mungkin bukan sesuatu yang baru juga yang akan kamu pelajari di 3 hari ke depan ini. Ini sudah menjadi passion kamu sekian lama, tapi baru kamu pelajari lagi. Seperti itu. Tentunya passion setiap Aries berbeda-beda teman-teman ya. Nah cuma masalahnya, ketika kamu mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan passion kamu, ada aja orang-orang yang komen di belakang kamu gitu. Yang artinya apa? Di sini ada yang ngomong-ngomongin, ada yang ngegosipin kamu lah gitu. Kayak Aries ngapa sih belajar kayak gituan? Ya, jadi ada orang-orang yang ketika kamu mempelajari sesuatu malah dikomentarin gitu. Kayak mungkin ya aku nggak tahu ya apakah mereka iri, apakah mereka nggak suka kamu mempelajari hal-hal yang menjadi passionnya kamu, padahal kamu suka gitu, tapi merekanya ya ribet ya. Terus yang ketiga terkait hal-hal yang toksik tadi diklarifikasi oleh The Empress. Nah ini dia ya, bahwa aku lihat di 3 hari ke depan ini tadi kan akan ada hal-hal yang mengganggu ya, yang toksik ya, dan ketoksikan ini datangnya dari orang lain ya, masuk ke dalam kehidupan seorang Aries. Ada The Empress. Aku lihat apapun yang akan ketoksikan apapun yang akan mengganggu kamu ya di 3 hari ke depan ini Aries, percayalah kalau aku lihat ini bukan hanya sekedar ketoksikan semata, tapi ada hikmah di balik itu semua yang akan kamu dapatkan. Ada kelimpahan di balik itu semua. Contoh, kamu mungkin ditoksikin soal apa ya, pokoknya orang yang toksik lah ya, yang suka ngomong-ngomongin kamu ya, suka ngeganggu kehidupan kamu ya. Ternyata ya, orang-orang yang mungkin suka ngomongin kamu di belakang ya, itu kan toksik yang ngeganggu banget ya. Ternyata apa-apa yang mereka omongin tentang kamu itu berbalik menjadi sesuatu yang baik buat kamu ya. Contoh, mungkin mereka ngomongin kamu hal yang jelek-jelek nih, yang enggak-enggak tentang kamu, dan ini cukup mengganggu telinga kamu nih ya, ngomongin berbicara jelek-jelek tentang kamu. Nah, after itu semua, aku lihat nantinya akan ada kelimpahan. The Empress ini ada sebagai bentuk kelimpahan bagi Aries yang akan mematahkan omongan orang ini tentang kamu gitu. Contoh, mungkin ngejelekin kamu, Aries sekarang kayak gini ya, kehidupannya kayak gitu ya, mungkin istilahnya apa yang ngomonginnya kayak makin susah ya, Aries kok sekarang tuh makin gak ini banget ya gitu ya, sombong banget ya. Nah di 3 hari ke depan ini, dalam waktu 3 hari itu juga aku lihat dalam waktu yang sama ya, nantinya ada kelimpahan yang kayak
Ini semesta turunkan buat kamu bisa membungkam omongan orang ini. Contoh kalau kamu dibilang susah, ternyata ada aja rezeki kamu yang lebih gitu ya, yang membuat orang-orang jadi kayak kayaknya ternyata nggak susah itu deh, nggak yang kayak diomongin kemarin gitu ya. Atau di sini juga kalau dibilangnya sombong, kayaknya Aries nggak sesombong itu deh. Tuh buktinya dia kayaknya ramah-ramah aja, mungkin ada ngelihat kamu ngobrol, bicara lah sama orang lain gitu ya. Nah, berarti selama ini mereka mungkin hanya ya overthinking, atau bukan overthinking ya, negatif thinking doang sama Aries gitu. Dan bisa jadi akan ada penyesalan juga ya, kenapa ya kok aku kayak gitu, padahal kenapa aku setoksik itu, pada kenyataannya Aries tuh nggak kayak gitu loh gitu ya. Gitu. Terus yang keempat di sini diangkat diklarifikasi oleh The Sun terkait dengan keamanan dan kestabilan, konsistensi jangka panjang, apapun itu yang akan aman dan kestabilan ini berkaitan dengan kebahagiaan seorang Aries. Aku lihat jangka panjangnya ya, dimulai dari 3 hari ke depan ini, dan untuk jangka panjangnya Aries akan selalu punya pandangan yang positif buat kehidupannya. Jadi mau hal-hal negatif terjadi, mau hal-hal yang katakanlah orang lain memandang kehidupan Aries negatif sekalipun gitu ya, tapi Aries tidak pernah memandang negatif kehidupannya. Selalu ada sisi positif yang bisa Aries lihat gitu. Dan aku lihat juga ini membuat kehidupan Aries itu semakin stabil buat kedepannya ya, terutama secara mental, secara pemikiran ya. Karena kalau kita ya sebagai manusia kebanyakan mikirnya ya, kebanyakan negatif thinking, otomatis sesungguhnya memang ada bermasalah ya di pikiran kita dan di mental kita. Nah, untuk Aries ini aman. Aku lihat ke depannya dimulai dari 3 hari ke depan ini gitu ya, sampai seterusnya jangka panjang akan ada kestabilan dan keamanan secara pemikiran dan mental Aries. Itu yang ngebuat Aries itu jadi selalu happy dan positif kehidupannya ya. Dan yang paling penting adalah Aries nggak coba untuk ngurusin kehidupan orang lain. Ini bagus banget. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di 3 hari ke depan ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, dan Aquarius. Angka keberuntungan Aries ada di 5, 26, 23, dan 35. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Aries.